Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adli Fikrungwa dengan NPM 21170510775 dari kelas C S1 Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan membuat sebuah soal matematika menggunakan LaTeX dengan menggunakan website Overleaf untuk memenuhi tugas responsi tugas kedua sistem operasi. Oke, langsung saja membuka website Overleaf ya. Kebetulan saya sudah menemukan sebuah website yang berisi kumpulan-kumpulan soal matematika SBM. Di website Primanesa. Jadi soalnya banyak. Oke, langsung saja ke prakteknya. Di sini new project. Di sini saya mungkin menggunakan underline. Kemudian di sini saya buat nama fungsi slash di sebelah kiri ini untuk spasi. PM saya kemudian untuk tanggalnya saya kosong saja. Maka tampilannya akan seperti berikut. BF itu untuk supaya dia penanda judul besar gitu. Kemudian pakai bagian dokumen, diawali dengan bagian dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Kemudian di sini kita pakai title. Untuk sectionnya saya hapus saja. Kemudian di sini saya menggunakan bagian enumerate untuk untuk bisa menggunakan fungsi item. Item ini fungsinya itu untuk mengurutkan suatu nomor. Jadi soal itu nggak usah perlu dibuat nomor lagi, dia otomatis terurut nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Oke, di sini contohnya kita ngambil soal mungkin soal eksponen. Kita coba. Mungkin kita pilih soal yang nomor 1. Jadi nomor 1, jika nilai memenuhi persamaan. Nah, untuk simbol-simbol matematika, di sini saya menggunakan tulisan dolar atau bisa juga menggunakan bagian math, tapi untuk supaya lebih rapi saya di sini menggunakan simbol dolar dan diakhiri dengan simbol dolar. Kemudian di sini ada tanda kurung, ada akar, perpangkatan. Oke, mari kita coba. Untuk membuat kurungnya saya buat fungsi leaf, tanda. Kemudian
tadi SKRT, di mana bilangannya ada per. Untuk memakai per, pakai frak. Nah, 1/243 itu 1/243. Kebetulan di sini ada akar 3 ya. Berarti untuk buat tiganya di sini, berarti di depan SKRT dengan tanda kurung siku-siku 3. Nah, coba kemudian buat spasi dan fungsi right. Nah, kalau kita compile hasilnya, sebagai berikut hasilnya. Akar 1/243 di sini memiliki perpangkatan 3. Jadi sesuai dengan soalnya. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi sama dengan frak 3. Frak 3/3x. Iya. X kurang 2. X kurang 2. Kemudian di luarnya akar 2. Dan ditutup dengan tanda siku. Coba kita compile hasilnya. Oh, untuk akar 2-nya berada di luar siku-siku ya. Berarti di sini. Tiga. Sorry kayak X dikurang 2. Nah, udah sesuai sama soalnya. Kemudian akar 1/9. Akar SKRT, kemudian menggunakan sebelum itu di sini ada akar 3. Isinya memakai frak 1/9. Adalah X0. Di sini kita menggunakan tanda dolar lagi karena di sini menggunakan tanda matematika X0, di mana X-nya itu di bawah ya.
gunakan strip, kemudian maka satu dikurang menggunakan tanda dolar lagi, maka satu dikurang prak 3/4 XO sama dengan X0 sama dengan oke. Nah, mungkin tuh soal nomor satunya sebagai berikut. Eksponensial jika nilai yang memenuhi persamaan. Jadi itu sesuai sama soalnya. X0. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, tetap menggunakan fungsi item supaya otomatis dia buat nomor 2. Seperti berikut. Kita cari soal lagi. Nah, di sini kita menggunakan soal nomor 11 dalam bentuk pangkat rasional. Dalam bentuk pangkat rasional, kemudian menggunakan tanda dolar. Jadi di sini konsepnya itu dia akar di dalam akar, kemudian ada pangkatnya, kemudian di luar akar itu ada pangkat lagi. Jadi mari kita coba kayak mana cara pengerjaannya. Jadi di sini di awal itu buat akar terlebih dahulu. SQRT. Di luar akar ada pangkat akar 3 menggunakan tanda kurung siku-siku. Kemudian X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian ada SQRT lagi di dalamnya. Pangkat 5. Sama X3 juga di dalamnya. X pangkat 3. Kemudian ada akar lagi tadi di dalam. Di sini untuk akar ketiga nggak ada akar pangkatnya, di luar akar nggak ada, yang ada di dalamnya. X pangkat 3. X. Oke, disiap sama dengan compile. Nah, sama seperti yang di soal. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor ketiga. Supaya lebih rapi, menurut saya di sini harus memakai spasi. Kita contohnya buat sini 0,2. Item. Nah, ada spasi jadi. Untuk soal nomor 3 nyoba di nomor 12.
jika tanda dolar. Jadi pernya ada dua. Di pembilang ada per, di penyebut juga ada per. Jadi pakai fungsi frak dua kali, atas sama bawah. Kemudian di tengah juga dibuat. Frak, 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 frak 1/2. Frak 1/2. Kemudian dikurang 1 frak 1/5 akar SQRT akar 5. Untuk di atasnya sudah siap, sekarang tinggal di bawahnya. Mungkin sini saya kopas saja. Copy, paste. Yang membedakan sini cuman tambah. Sama dengan A tambah B tambah B A tambah B akar 5. Maka A tambah B adalah A tambah B adalah. Oke, kita compile. Untuk soal ketiga sesuai. Oke, lanjut ke soal keempat. Mungkin untuk soal 4 kita ganti tema. Mungkin soal matriks. Mungkin di sini saya memakai soal yang ke-20, nomor 20. Jadi mari dicoba ini. Jika A sama dengan left tanda siku. Kemudian untuk untuk membuat matriks, maka kita bisa menggunakan fungsi begin array. Kebetulan yang
untuk matriks yang A memiliki 3 kolom, sedangkan di matriks B memiliki 2 kolom. Jadi di sini CC ini itu kolom. Jadi kebetulan yang A tadi ada 3 kolom, jadi kita CC-nya ada 3. Kemudian nilainya ABC, A, B, C. Kemudian di bawah 1 min 1 1. 1 min 1 1. Kemudian bahan B sama dengan 1 2 1 min 1. 1 2 1 min 1. 1 min 1 0 1 0 dan 1. Untuk kolom, untuk baris kedua jangan lupa buat spasi di sini. Dan determinan maka nilai A tambah B adalah A ditambah B adalah titik. Oke, langsung saja di compile. Sesuai dengan soal tadi. A, B, C 1 min 1 1. Lanjut ke soal nomor 4. Tuh. Mungkin di sini saya ganti soal lagi. Mungkin saya menggunakan soal logaritma. Untuk logaritma saya akan mencoba untuk soal nomor 6. Nomor 6. Jika A lebih kecil. Maka penyelesaian
ini A, bilang angkat A. Kemudian untuk log kita bisa menggunakan fungsi log gini aja. X tambah 1. X tambah 1. Kemudian right tiga log akar A. 3 SQRT akar 3. Sama dengan 1. Mungkin coba di compile. Jika A lebih besar 1, maka penyelesaian A log 2x tambah 1 3 log akar A sama dengan 1. Sesuai soalnya, sesuai. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 6 kita coba ganti tema lagi. Ganti tema mungkin limit aljabar, mungkin limit aljabar kita coba. Untuk limit aljabar saya coba soal nomor ke-8, nomor 8. Jadi di sini limit x ke 1 gimana? Tadi limit di sini kita menggunakan fungsi limit. Kemudian ada di bawah underscore x. Untuk tanda panahnya itu kita bisa menggunakan fungsi itu 1. Kemudian pakai
dimana bilangan atasnya itu pakai akar SQRT. X kurang 1 tambah Q. Kemudian untuk di tiganya itu dia di luar akar, berarti di luar kurung siku-siku ini ditulis dikurang 3 kurang 3. Untuk bilangan bawahnya X dikurang 1 kurang 1 sama dengan min 3/2 sama dengan min 3 agar makan nilai P tambah 2Q. Coba di compare. Limit X mendekati 1, akar P X kurang 1 tambah 1. Oh, ada typo di sini. Ini Q tambah Q. Tambah Q dikurang 3, X kurang 1 min 3/2 agar nilai. Untuk nomor 6 soal sesuai. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita ganti tema lagi. Di sini saya mencoba vektor. Oke, di sini saya akan membuat soal nomor 18. Ketahui segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC. ABC. Dalam ruang jika AB sama dengan untuk membuat vektor yang tanda panah di atas ini kita bisa menggunakan fungsi vec, kemudian diikuti namanya. Untuk namanya itu nanti buat tanda kurung kurawal. AB sama dengan
tambah vektor I2 vektor I, kemudian tambah vektor J tambah vektor K, vektor J tambah vektor K, koma, baru AC sama dengan vektor AC. Ini mungkin soalnya tipe AC, vektor I dikurang vektor K, vektor I kurang vektor K, dan beta sama dengan sudut ABC. Beta untuk tanda betanya buat fungsi beta aja, beta, kemudian langsung sama dengan beta sama dengan, untuk simbol sudut itu bisa menggunakan fungsi big triangle up, big triangle up. Langsung saja ABC. ABC. Maka tan beta adalah tan beta adalah titik. Coba di compile. Salah, bukan back triangle up. Untuk back triangle up itu yang segitiga. Kalau yang cuman sudut nggak sepenuhnya segitiga itu angle. Nah, ya angle. Jadi kalau segitiga separuh itu bisa menggunakan fungsi angle, tapi jika utuh segitiga siku-siku utuh itu bisa menggunakan big triangle up. Coba tengok. Kita sekali ABC jika AB 2 jika C sama dengan I kurang K, dan maka tan B adalah tan B. Di sini buat spasi, oke, biar nggak menyatu beta sama jadi sesuai ya sama soalnya. Kemudian di sini saya ganti topik lagi. Limit aljabar tadi udah.
masuk integral aljabar. Oke, masuk integral aljabar. Di sini saya mencoba soal mungkin nomor 7. Jika fx space cm item, jika fx sama dengan ax tambah b, fx sama dengan ax tambah b, x tambah b, kemudian di sini integral aljabar berarti menggunakan fungsi integral ya, dimana di bawahnya tadi ada 0, kemudian di atasnya 1, berarti untuk nolnya pakai script bawah, kemudian pangkatnya ini tanda kurung siku jangan lupa, tanda kurung kurawalnya jangan lupa, kemudian tadi ada pangkat 1 fx dx sama dengan 1, fx dx sama dengan 1. Kemudian integral kedua dan in di sini 1, di bawah 1, kemudian pangkat 2 fx sama dengan 5, fx sama dengan 5, maka a tambah b sama dengan a ditambah b sama dengan coba kita lihat apakah ada kesalahan. Jika fx sama ax tambah b integral 0 pangkat 1 fx dx sama dengan 1 dan integral 1 untuk soal nomor 8 sudah pas sama yang diminta. Kemudian lanjut ke soal ke 9. Mungkin saya coba integral lagi satu lagi. Di sini saya mencoba soal nomor 20. Kebetulan di sini ada pi. Oke, saya coba dulu nomor luas daerah yang dibatasi. Oleh y sama dengan 2, y sama dengan 2 sin x, kemudian x sama dengan
Pi per 2. Oke. Frak pi frak pi per 2 pi per 2. X sama dengan 3x 3 pi per 2, 3 pi per 2. Tiga pi per 2 dan suku x sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 sin X, kemudian X sama dengan pi per 2, kemudian X sama dengan 3 pi per 2 dan sumbu X sama dengan. Untuk soal nomor 9 sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian lanjut ke soal ke-10. Soal terakhir. Di sini kita mau spasi dulu. Untuk soal 10 saya mungkin ganti topik lagi, mungkin trigonometri, mungkin trigonometri. Untuk trigonometri ada tanda baru, tanda derajat. Nah mungkin saya coba nomor 5. Kebetulan ada segitiga, lambang segitiga yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi big triangle up. Pada segitiga lihat ABC jika sudut ABC sama dengan 60 derajat, sudut menggunakan fungsi angle ABC sama dengan 60. Untuk derajatnya kita bisa menggunakan fungsi search. Nah, menggunakan fungsi search. CT garis tinggi, CT garis tinggi dari titik C, AC sama dengan P akar 3
P akar SKR T akar 3. Oke. Dan AT sama dengan P. Dan HP HT sama dengan P. T sama dengan P. Oke. Maka panjang BC adalah panjang BC adalah hmm, 60 derajat. Oh, mungkin C search. Coba tes. Tunggu. Oh, jangan lupa buat pangkat, dipangkatkan fungsi search. Nah, baru pas. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. ACT garis tinggi dari titik C, AC sama dengan P akar 3 dan AT sama dengan P. Maka panjang BC adalah untuk soal yang terakhir sesuai dengan soal yang diminta. Mungkin coba kita download filenya. Jadi mungkin cukup sekian hasil membuat 10 soal di LaTeX menggunakan website Overleaf. Jadi di sini soalnya bermacam-macam, ada dari eksponen, kemudian ada logaritma, ada soal matriks tadi satu, kemudian ada limit aljabar, kemudian ada integral aljabar, ada trigonometri, sama ada vektor. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.